Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kemarin tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis kalimat dalam surat An-Nasr serta pesan yang terkandung dalam surat An-Nasr. Kita akan bahas materi yang pertama, bagaimana cara menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Untuk bisa menuliskan surat An-Nasr dengan benar, pertama, teman-teman harus mencermati cara menulis penggalan surat An-Nasr, dan yang kedua, teman-teman harus menyalin atau mencontoh tulisan penggalan surat An-Nasr. Baiklah, Miss akan mencontohkan ayat pertama terlebih dahulu. Sebelum teman-teman menulis, nanti kita akan dibantu dengan garis yang ada di bawah ini yang sudah tersedia juga di studybook teman-teman. Baiklah, Miss akan mencontohkan ayat yang pertama terlebih dahulu. Nah, di situ ada kata idza. Teman-teman tulis dulu alif, za dikasih tanda titik, kemudian alif, i-nya dikasih tanda kasroh, kemudian za-nya fathah. Selanjutnya kata jaa, jim dan juga alif disambung, dikasih tanda titik, kemudian hamzah, fathah dikasih tanda panjang, selanjutnya hamzahnya dikasih tanda fathah. Idza jaa nasrullahi, selanjutnya nun, shod, ro-nya itu cara menulis ro itu agak di bawah garis. Kasih tanda fathah, kemudian sukun, doma, selanjutnya Allah nasrullahi, alif, lam, ha, dikasih tanda tasydid, fathah berdiri, kemudian kasroh. Idza jaa nasrullahi wal fath, waw. Nah, waw, cara menulis waw ini juga sama, agak ke bawah garis. Wawnya dikasih tanda fathah, kemudian alif, lam, fa, ta, dan juga ha itu disambung, dikasih tanda titik, sukun, kemudian fathah, kita kasih titik dua, ta, kemudian sukun, dan terakhir doma. Wow, nah itu adalah contoh atau cara menulis ayat yang pertama. Selanjutnya, Miss akan mencontohkan ayat kedua surat An-Nasr. Yang pertama ada kata waro'aitan nasa. Wawnya itu menulisnya agak ke bawah garis. Wawnya dikasih tanda fathah, kemudian ro kasih tanda fathah, alif dikasih tanda fathah, ya dan juga ta disambung. Ya, kemudian ta, ya-nya sukun, ta-nya fathah, kemudian dikasih alif. Waro'aitan nasa, lam dan juga nun disambung, kemudian dikasih tanda tasydid, nun-nya fathah, kemudian sin kasih tanda fathah. Waro'aitan nasa. Selanjutnya kata yadkhuluna, ya dan da disambung, ya-nya fathah, kemudian dalnya sukun, yadkhuluna, kho, lam, waw disambung, kita kasih tanda titik, kho-nya, yadkhuluna, kemudian doma, lamnya juga doma, wawnya sukun, selanjutnya nun dikasih tanda fathah, yadkhuluna.
ya-nya sukun. Fi dinillahi. Dal, ya dan juga nun disambung. Dalnya kasroh, ya-nya sukun, nunnya kasroh. Fi dinillahi. Alif, lam, ha. Lamnya kita kasih tanda tasydid, kemudian fathah berdiri dan juga haknya kita kasih tanda kasroh. Fi dinillahi afwaja. Alif kita kasih tanda fathah, kemudian fa dan juga waw disambung. Af, fa-nya sukun, kemudian wawnya fathah, kita kasih alif, jim dan juga alif disambung. Kita kasih titik. Nah, di sini fathatain karena dia diwaqaf, maka dibacanya teman-teman 2 harokat saja. Afwaja itu adalah contoh cara menulis surat An-Nasr ayat kedua. Selanjutnya contoh ayat yang ketiga. Fa, sin, ba dan juga ha disambung. Fa-nya kita kasih tanda titik, kemudian fathah, sin-nya juga fathah, ba-nya kita kasih tanda tasydid, kemudian kasih tanda kasroh, ha-nya sukun. Fasabbih bihamdi. Ba, ha, mim dan juga dal disambung. Ba-nya kita kasih tanda titik, kemudian kasroh, ha-nya fathah, mimnya sukun, dalnya kasroh. Fasabbih bihamdi rabbika. Cara menulis roh atau bawah garis, kemudian kasih tanda fathah, ba dan juga kaf disambung. Ba-nya kita kasih tanda tasydid, kemudian kasroh, kafnya fathah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Waw, kemudian alif, sin, ta, ghain, fa, ro disambung. Ta-nya kita kasih, kemudian ghainnya kita kasih tanda titik, kemudian fa-nya kita kasih tanda alif. Wawnya fathah, kemudian sin-nya sukun, ta-nya fathah, ghainnya sukun, fa-nya kasroh, ro-nya sukun, kita kasih tanda huruf H, kemudian tanda domah. Selanjutnya kita kasih waqaf qola. Wastaghfirhu. Kata selanjutnya yaitu innahu. Alif kita kasih tanda kasroh, nun dan juga ha disambung, dikasih tanda tasydid, nunnya fathah, kemudian haknya domah. Innahu kana. Kaf dan juga alif disambung, kita kasih tanda fathah, kemudian nun yang juga fathah. Innahu kana tawwaba. Ta dan juga waw disambung, ta-nya kita kasih tanda fathah, wawnya fathah, dikasih tanda wawnya kita kasih tanda tasydid. Tawwaba. Ba dan juga alif disambung, ba-nya dikasih fathatain. Tawwaba. Berikut adalah contoh cara menulis surat An-Nasr ayat ketiga. Selanjutnya kita akan bahas materi yang kedua, yaitu pesan surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari An-Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr, yang artinya pertolongan. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah karena turun pada saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Adapun
Pokok-pokok surat An-Nasr adalah: yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Sebagaimana turunnya surat An-Nasr ini berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari genggaman kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memperoleh kemenangan dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah. Nah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota Mekah telah terbuka bagi kaum muslimin. Ka'bah dan sekelilingnya telah bersih dari berhala. Peristiwa ini disebut dengan Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Sejak peristiwa Fathul Mekah, banyak orang yang masuk Islam dengan berbondong-bondong, dan orang-orang mukmin membaca tasbih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca tasbih ini merupakan perintah Allah kepada orang mukmin setelah terjadi kemenangan. Mengapa? Karena biasanya kemenangan itu selalu disangka hasil kerja sendiri dan biasanya bersikap sombong. Padahal kemenangan itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil kita sendiri. Setelah teman-teman memahami pesan surat An-Nasr ini, terdapat pesan yang bisa kita ambil, yaitu sebelum kita melakukan sesuatu dan meraih kemenangan atau teman-teman menang dalam perlombaan, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberi pertolongan kepada kita dan kita memperoleh kemenangan. Selain itu, kita juga harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memujinya, mengucapkan alhamdulillah pada saat kita memperoleh kemenangan, dan beristighfar astagfirullahalazim agar kita terhindar dari sifat sombong. Baiklah, cukup sekian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.